Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera, Om Swastiastu, Namo Buddhaya, Rahayu, 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 Sagom Dumadi, Salam Lestari. Hari ini kita ada di Mandala Majapahit Trowulan yang biasa disebut dengan Manma Trowulan. Jadi hari ini kita akan nyoba ngorek-ngorek data ya. Gimana sih dengan Manma Trowulan, dan kita berkenalan langsung dengan koordinator Manma Trowulan. Ya. Namanya siapa, Pak? Samsuli Akub. Samsuli Akub, ya Pak. Ngomong-ngomong tentang Manma Trowulan, sebelum Bapak mengelola Manma Trowulan ini sebagai koordinator, kira-kira dulunya apa Pak kegiatan sebelumnya? Iya, dulunya saya memang sudah dari awal itu cinta pada terutama kerajinan di Trowulan ini. Otomatis ini adalah warisan dari leluhur kita. Oh, jadi udah lama ya, berdua dibilang kerajinan. Kalau kerajinan Trowulan ini ngomong ada apa aja sih, Kak? Ya, pada dasarnya itu ada 3 poin produk yang di Trowulan ini: terakota, terus pengrajin kriya logam. Itu kuningan atau perunggu, terus yang terakhir di tempat yang dekat dengan posisi Mandala Majapahit Trowulan ini adalah satu kampung, itu adalah pengrajin patung batu. Oh, batu-batu. Ya. Ngomong-ngomong, dari 3 kerajinan tadi kok sangat dekat hubungannya dengan produk-produk zaman Majapahit dulu ya. Mungkin arca ya pada waktu zaman Majapahit dulu, mungkin dari batu andesit, juga dari logam, mungkin perunggu ya, juga terakota. Terus waktu itu Bapak bergelut di apa aja Pak untuk kerajinan-kerajinan itu? Iya, kebetulan yang saya gelutin itu semua bidang, semua kerajinan, itu, semua kerajinan tadi ya. Yang kategori dalam handicraft atau kerajinan tangan, yang notabene itu adalah sudah didapatkan dari warisan-warisan. Oh, jadi sebelumnya ya mungkin masyarakat ini terinspirasi dari peninggalan-peninggalan kerajaan Majapahit dulu. Ya, karena di Trowulan ini sangat melimpah ruah ya tentang temuan-temuan benda-benda kuno cagar budaya dari masa kerajaan Majapahit atau sebelum Majapahit juga banyaknya situs di Trowulan. Terus untuk Manma Trowulan sendiri ini berdiri tahun berapa, Pak? Ya, kalau Mandala Majapahit Trowulan ini berdirinya tahun 2014. 2014. Tepatnya tanggal 12 Juni 2014. Oh, 12 Juni Ya. ini ya. Dan yang melatar belakangi berdirinya Mandala Majapahit Trowulan ini adalah adanya penelitian dari teman-teman Pati. Dari 4 perguruan tinggi, dari UGM, dari UI, dari Udayana, dari Unhas. Oh iya, dan kebetulan dibarengi pada saat berikutnya, tidak bersamaan betul, tapi rentan waktu yang beriringan, itu adalah dengan rencana berdirinya pabrik baja itu. Oh iya, rame-rame tentang industrialisasi rencananya. Ngomong Manma Trowulan ini mungkin satu-satunya Mandala Majapahit yang ada di tengah-tengah masyarakat. Yang lain kan Mandala Majapahit ada di beberapa kampus ya. Betul. Nah ini jadi Mandala Majapahit Trowulan ini merupakan Mandala Majapahit yang pertama. Betul. Satu, kedua yang ada di tengah-tengah masyarakat. Betul. Terus mulai dari 2014 kegiatan apa aja Pak untuk Manma? Iya, otomatis kegiatan Mandala Majapahit Trowulan ini karena berada di tengah-tengah masyarakat secara langsung, otomatis kegiatan-kegiatannya itu dalam bidang pelestarian. Nah, itu mengikut sertakan warga masyarakat secara langsung, terutama dari teman-teman komunitas atau penggiat budaya. Nah, itu kita ajak bareng-bareng karena mereka punya dasar atau basic yang sama dengan kita, maksud dan tujuan dan arah dan tujuan itu sama, makanya kita bareng-bareng lah dengan mereka. Ya, ngomong-ngomong tentang Trowulan ya, sampai hari ini kita selalu menjumpai, selalu bertemu dengan penemuan situs-situs yang ada di wilayah Trowulan, karena dengan semaraknya industri batu bata merah yang mereka identik dengan penggalian tanah. Betul. Gitu. Kira-kira langkah apa Pak yang sudah dibikin Manma Trowulan ini untuk pelestarian? Ya. Untuk pelestarian itu memang kita pertama ini ada museum kecil atau mini museum. Ini adalah sebagai contoh
untuk edukasi, Edukasi, dari ya. generasi yang penerus nanti setelah kita, supaya dia lebih mengenal dan lebih tahu apa sih yang diwariskan leluhur kita. Artinya leluhur kita ini udah dari budayanya, dari kemampuannya, dari keilmuannya itu udah tinggi sebenarnya. Artinya karya-karya yang dihasilkan mereka ini dari benda-benda yang poinnya ada 3 tadi, dari bahan bakunya, dari terakota, dari logam, dari batu, itu notabene agar mereka ini tahu, mengenal, setelah itu mencintai. Oh, ya menarik banget ya teman-teman Matraulan ya. Mungkin bisa menjadi satu pusat informasi dari beberapa hasil penelitian yang ada selama ini, tanda kutip dalam kurung Majapahit ya. Karena seharusnya Majapahit ini juga menginspirasi banyak orang ya. Betul. Karena mungkin tanpa Majapahit juga Indonesia tidak ada ya. Ya. Merah Putih, Bhinneka Tunggal Ika dan sebagainya juga berasal dari Majapahit. Kegiatan untuk tahun ini Pak 2023 setelah kita break 2 tahun ya dengan adanya pandemi, ada COVID-19 kemarin, kira-kira untuk ke depan ini apa rencana terdekat dari Mandala Majapahit Trowulan? Iya, tetap kita monitoring terhadap cagar budaya. Artinya informasi-informasi yang kita dapatkan itu tetap kita gali terus nanti informasi apa yang kira-kira nanti bisa kita temukan, terus nanti kita olah berupa data, kita kumpulkan data-data yang ada di lapangan, sehingga nanti suatu saat apabila rekan-rekan kita yang ada di dunia pendidikan, mulai dari SMA terutamanya, terus nanti teman-teman yang ada di perguruan tinggi, baik yang menyelesaikan studinya itu melalui skripsinya atau penelitiannya dari teman-teman peneliti-peneliti, itu nanti bisa dimanfaatkan oleh mereka. Jadi tetap kita sifatnya di sini membantu dan kolaborasi untuk dunia pendidikan. Ya, menarik banget ya. Jadi dari kalangan akademisi mungkin yang mulai dari SMA ya, mereka bisa berkunjung, main ke Mandala Majapahit yang ada di Trowulan ini untuk mencari apa sih informasi bagaimana sih Majapahit dulu dan apa saja data-data yang sudah ada tentang Majapahit, baik itu mulai dari ekskavasi, mulai dari penelitian, juga data-data sebelumnya. Mungkin ada Pak ya di perpustakaannya di sini banyak buku-buku tentang Majapahit ya. Iya. Salah satunya mungkin ini ya, inspirasi Majapahit, dan mungkin masih banyak lagi Pak ya di koleksinya di Mandala Majapahit Trowulan ini tentang apa sih Majapahit. Iya. Gitu ya. Dari beberapa sudut pandang ini banyak kajian-kajian tentang Majapahit, baik dari sejarahnya, dari karyanya, yang dari arkeologisnya, dari sisi antropologi, dari sisi-sisi pendidikan, itu ada di perpustakaan mini di Mandala Majapahit ini. Memang dikhususkan buku-bukunya ini tentang Majapahit. Ini bukunya. Belum nanti data-data yang kita kumpulkan melalui direktori Majapahit. Iya. Nah, itu ada di sana. Di sana ada artikel, ada nanti buku-bukunya juga dari teman-teman penulis dan peneliti, nanti dari video visual juga di situ ada. Makanya nanti bagi semua masyarakat, terutama di dunia pendidikan utamanya, yang membutuhkan data-data itu, sehingga dapat dengan mudah untuk mendapatkan yang diinginkan, sehingga mempermudah langkah-langkah yang akan dilakukan oleh mereka. Misalnya mereka mau penelitian, mau menyelesaikan studi akhirnya, atau keperluan studi. Oke lah, menarik banget ya dari Mandala Majapahit Trowulan ini. Belakangan ini banyak ya
temuan-temuan baik itu di wilayah Mojokerto, tanda kutip Trawulan, tentang Majapahit atau situs-situs di luar Trawulan mungkin yang mulai zamannya Singosari, Medang dan lain sebagainya. Ngomong-ngomong tentang ekskavasi yang ada di Trawulan belakangan lagi marak juga, lagi banyak. Apakah Mandala Majapahit Trawulan ini juga ikut monitoring, Pak, tentang beberapa ekskavasi yang ada di wilayah Trawulan? Betul, ya betul. Mandala Majapahit ini selalu monitoring, artinya tidak hanya melihat, tapi ikut serta terlibat di dalamnya, terutama dengan dulu itu BPCB, sekarang berubah namanya BPK, Balai Pelestarian Kebudayaan sekarang ini. Jadi kita kerjasama, dalam arti kita selalu ada kesepakatan-sepakatan di dalam melakukan ekskavasi. Karena kemarin dari mulai ekskavasi di awal sampai akhir kita ikut terus. Oh iya. Jadi Terus terutama di Mandala Majapahit kan ada yang namanya PATI. Ya, dari rekan-rekan penelitian arkeologi terpadu Indonesia. Oh iya. Ikut gabung dengan BPCB, jadi tidak hanya ikut di dalam actionnya saja, tapi membantu konsep-konsep dan teori-teori yang dipakai dalam melakukan ekskavasi itu, termasuk juga nanti peralatan yang dibutuhkan kita yang ada itu juga kita pakai. Terus mengenai ekskavasi tadi kan sudah berbagai macam pihak yang terlibat ya, dari masyarakat, dari instansi dan sebagainya. Harapan ke depan dari Mandala Majapahit Trawulan ini untuk pemerintah daerah, terutama pemerintah Kabupaten Mojokerto sendiri. Iya. Harapannya apa Pak kira-kira? Iya, harapan dari Mandala Majapahit Trawulan itu dalam melakukan program kerjanya itu harus bersinergi dengan seluruh komponen yang ada. Artinya komponen instansi baik pemerintah maupun swasta dengan teman-teman atau masyarakat baik komunitas atau perorangan, pemerhati, penggiat itu harus jadi satu. Oh iya, jadi kesimpulannya bersinergi untuk pelestarian ini adalah tanggung jawab kita bersama, baik pemerintah juga masyarakat. Ya. Oke, ngomong-ngomong tentang Trawulan ya, yang sudah ditetapkan sebagai kawasan cagar budaya nasional tahun 2013. Kira-kira Pak, Undang-Undang Cagar Budaya tahun 2010 itu bisa enggak masyarakat nanti mengakses di Mandala Majapahit Trawulan ini? Ya, betul. Itu sangat bisa ya. Karena itu adalah undang-undang atau aturan yang vital, yang pokok, yang wajib diketahui sebenarnya oleh semua masyarakat, terutama yang cinta kepada tinggalan-tinggalan leluhur kita. Iya. Terus kira-kira Pak, untuk Trawulan ya sudah termasuk kawasan cagar budaya nasional, kira-kira dengan diberhentikannya kepala desa yang lama dan diangkatnya kepala desa yang baru, ada enggak sosialisasi dari pemerintah bahwa wilayah desa mereka ini sudah masuk kawasan cagar budaya nasional? Selama ini sudah ada belum? Ada, tapi sangat kecil sekali, sangat minim sekali. Iya. Ini dari Trawulan ini ada 16 kelurahan. desa, itu ini 25%-nya tidak ada. Nah ini menarik ya. Mungkin suatu saat kita akan bisa bikin program dari Mandala Majapahit Trawulan untuk mensosialisasikan tentang Trawulan sebagai kawasan cagar budaya nasional. Satu, pertama ke kepala desa yang terdiri dari 16 desa tadi. Minimal di wilayah Kecamatan Trawulan ya, karena rancu juga lucu kalau kepala desanya aja enggak tahu, apalagi warganya. Suatu saat mungkin kita bikin acara Pak di sini, ngundang dari beberapa kepala desa yang ada, kita bisa diskusi juga sosialisasi masalah Trawulan sebagai kawasan cagar budaya nasional tadi. Dan Undang-Undang Nomor 10 tadi bisa ya nanti dapatkan di Mandala Majapahit ini? Bisa, ada di sini. Wah, seru banget. Ini karena kita juga sulit, karena di toko buku juga tidak ada biasanya undang-undang itu. Ada ya? Tidak ada. Tidak ada ya? Toko-toko buku tidak ada ya itu ya? Jadi buku ini hanya terbatas mungkin ya? Iya, terbatas. Kita biasanya kerjasama dengan
sekarang BPK. BPK ya, Balai Pelestarian Kebudayaan. Ya. Kira-kira Pak, dengan berubahnya BPCB menjadi BPK ini, menurut Pak Agup ini merupakan angin segar atau angin yang gimana-gimana? Dengan berubahnya BPCB menjadi BPK ini otomatis kan ruangnya mungkin lebih luas lagi ya tentang kebudayaan. Kira-kira menurut Pak Agup sebagai koordinator Mandala Majapahit Trawulan ini gimana? Ya, otomatis kalau cakupannya ini semakin luas, otomatis tugas yang harus kita lakukan untuk menjaga dalam hal ini, untuk melestarikan dan untuk mengedukasi bagi warga masyarakat, otomatis harus tambah semangat lagi, tambah senang lagi ya sebagai pecinta budaya ya. Harus getol lagi istilahnya, karena di samping cagar budaya itu nanti ada cakupan-cakupan yang lain, misalnya nilai-nilai, kebiasaan-kebiasaan atau tradisi yang ada. Tradisi. Jadi bukan masalah bendawi aja ya. Jadi yang lain mungkin tarian, kuliner tradisional, juga upacara-upacara adat yang ada di wilayah desa masing-masing. Wah, ini menarik banget sih. Sebenarnya angin segar ya bagi para pelaku budaya, pecinta budaya, juga terutama seniman-seniman juga ya. Ini bagus juga sih dengan adanya perubahan ini tadi. Ini kan sudah masuk ke hampir bulan 5 Pak, ya nanti bulan 6 ya. Kira-kira apa rencana terdekat Pak di bulan depan lah dari Mandala Majapahit? Mungkin kita bisa ngintip ya, mungkin ada bocoran acara apa yang mau dibikin dalam waktu terdekat ini. Iya, kalau secara internal dari Mandala Majapahit sendiri itu mungkin kita menghadapi ulang tahunnya yang ke-8, terus nanti dengan pemerintah daerah dengan isu-isu yang santer yang terakhir ini akan didirikannya Taman Surya Majapahit. Ini banyak respon dari warga yang kurang bisa nerima seandainya itu nanti dilanjutkan, karena dibangunnya Taman Surya Majapahit itu adalah di tengah-tengah situs di sekitaran Trawulan ini. Termasuk Yona 1 tuh Pak ya, dari kolam Segaran, jadi yang dulunya merupakan balong bunder dan akhirnya diuruk menjadi tanah latas itu. Oke lah. Semoga lah nanti kita bersinergi dengan yang lain, juga berkoordinasi dengan pemerintah daerah, gimana sih mengelola Trawulan ini sebagai kawasan cagar budaya nasional, juga merupakan laboratorium ilmu pengetahuan bagi anak bangsa sekarang. Karena apa? Setidaknya sejarah ini bisa menginspirasi bangsa ini. Kalau Babuyut dan nenek moyang ini udah lama kok bikin negara hebat bernama Wilwatik Tato Majapahit. Semoga NKRI ini secepatnya juga niru leluhurnya yaitu Majapahit menjadi Gemaripah Lojinawi Toto Tenten Kertaharjo. Terima kasih Pak perbincang-bincangnya tadi. Banyak juga sih data-data yang masuk, dan kami juga akan bergerak juga ke depan gimana sih untuk melihat sejarah masa lalu ini sebagai satu acuan, suatu inspirasi ke depan. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam lestari.